Detik.com, dan pada segmen ini secara cepat kami akan membahas berita-berita penting yang terjadi selama 1 minggu ini. Iya, Anya, tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Presiden, bagaimana Pak tentang masalah usaha itu, Pak? Usaha-usaha tadi itu, Pak. Seperti saya bilang tadi, saya tidak percaya dengan hal itu. Apa itu? Usaha. Tidak percaya. Bu Megakarti, terkait dengan pernyataan Ibu tadi, bagaimana Ibu melihat tentang janji-janji kampanye di waktu beberapa waktu yang lalu ini, Bu? Janji setinggi langit, tapi penyampaiannya hanya sampai di kaki bukit. Usaha. Itu dipakai usaha. Ya, Pak Presiden, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu saya sudah mengundang seorang penyanyi yang bisa membawa kita ke suasana bulan suci Ramadan tersebut. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada seorang penyanyi yang sudah tidak asing lagi, yaitu Opa Irama. Assalamualaikum. Apa kabar saudara-saudariku sekalian? Baik, alhamdulillah. Kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu saya ingatkan, kita jangan sampai terlibat dalam judi. Maaf Pak Opa Irama, tapi kita harus membahas beberapa berita dahulu. Nanti kita akan berikan kesempatan Beracuni. Iya, benar-benar. Berikan kesempatan khusus nanti ya. Anda ini memang keterlaluan, Bapak Opa Irama. Baru diperkenalkan sudah langsung judi. Please dong, Saya benar-benar minta maaf pada Pak Wapres kalau saya agak terlalu. Boleh kami persilahkan kepada Ibu Megakarti untuk meneruskan saripati pidatonya. Kalau kondisi ekonomi dan militer sedang tidak baik, dan bangsa ini justru kehilangan kepercayaan diri, martabat, kehormatan, dan kedaulatan, maka apa yang akan terjadi? Ya, terus terang dalam hal ini saya sependapat dengan Ibu Mega. Saya sangat sependapat. Memang ada perbedaan di antara kita, tapi kami juga memiliki persamaan-persamaan. Jadi masalah kepercayaan diri, kehormatan, martabat bangsa, kedaulatan bangsa harus selalu kita tingkatkan. Ya, masa bangsa kita ini oleh negara Malaysia disebut dengan sebutan Indon? Tidak bisa. Dependi, itu menghina sekali. Iya, Pak. Kita dipanggil Indon. Memangnya kita dianggap suka main madon apa wadon? Hah? Kalau sudah tahu begitu, kenapa masih ke Malaysia? Kalau itu saya sangat setuju dengan Ibu Mega. Itu saya juga setuju, Bu Mega. Kok Anda setuju bagaimana ini? Iya, Pak. Iya. Wakilnya diserang kok malah. Setuju. Sudah lega, Pak? Sudah lega, Dependi. Ya. Saya suka dengan komentar Ibu Megakarti ini. Luar biasa. Karena apa, because what? Karena dia menyatakan langsung apa adanya. Tidak pakai disertasi segala macam, Dependi. Dan bagusnya dia tidak menyinggung-nyinggung soal pedagang. Iya. Mungkin partai kami sudah sama-sama makan pempek waktu di Palembang, Dependi. Ya, ini
Menarik sekali Pak Wapres menyinggung soal disertasi tadi. Nah, saya mau nanya kepada pakar komunikasi politik A. Effendi, bagaimana menanggapi masalah Iya, kita disertasi dengar ini? ya ada disertasi di universitas di negara tetangga kita dan lulus dengan cum laude kan. Namanya disertasi kan ilmiah. Bisa dibahas di mana saja dan memiliki dua macam signifikan. Yang pertama, signifikansi teoretis, itu secara teori, dan signifikansi empiris. Artinya memang bisa menimbulkan diskusi di mana-mana. Tidak apa-apa Pak, diundang saja ke partai Bapak lalu bisa menganalisisnya dengan baik. Nah, cuma memang umumnya Pak kalau mengambil disertasi itu waktunya agak panjang. Kelihatannya pejabat sekarang ngambilnya cepat sekali Pak. 2 tahun setengah udah selesai Pak. Mungkin saya mau nanya pada Opa Irama, apakah betul kalau mengambil disertasi itu waktunya harus normal-normal saja, jangan buru-buru kayak Jangan dikejar terlalu kereta? buru-buru, ya. Terima kasih. Saya setuju sekali. Karena apa? Hidup ini tidak semuanya harus tergesa-gesa. Ada banyak hal yang kita juga harus santai. Yuk kita santai agar otot tidak nyanyi Bu. Tenang. Kita janji kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Opa Irama untuk bernyanyi. Namun sebelumnya boleh kami meminta komentar dari salah satu mahasiswa atau mahasiswi di sini mengenai saripati pidato dari Ibu Megakarti. Baik, silahkan. Oh iya. Oke. Selamat malam. Saya di Universitas Pajajaran. Saya sependapat dengan Ibu Megakarti bahwa di tengah kesulitan ekonomi di bangsa ini, kita harus tetap menjaga kepercayaan diri, martabat dan kedaulatan bangsa kita ini. Jangan sampai bangsa kita ini dihina oleh bangsa lain. Contohnya seperti Malaysia. Saya juga ingin bertanya, kenapa sekarang banyak mantan pejabat di masa pemerintahan Ibu dulu terkena hukuman karena korupsi. Terima kasih. Ada dua hal yang perlu diperjelas di sini. Pertama, saya yakin dalam pemberantasan korupsi masih ada pilih tebang. Kedua, saya dan partai saya ingin membuktikan kalau ada mantan pejabat atau anggota partai saya yang terlibat korupsi, silahkan diadili menurut hukum yang berlaku. Saya tidak pernah dan tidak akan membela koruptor. Oke. Ini penting dan ini menarik ya. Ini yang kita sebut dalam komunikasi politik framing. Jadi bagaimana kita melihat persoalan kan? Bisa saja orang mengatakan memang banyak pejabat di masa Ibu dulu yang sekarang kena misalnya pengadilan korupsi. Tapi itu kan seperti Ibu katakan kemungkinan pilih tebang. Dan yang lebih penting seperti Ibu katakan tadi, Ibu maupun partainya tidak pernah mau membela pejabat manapun yang terlibat korupsi. Itu jauh lebih penting ya. Tepuk tangan dong buat Ibu Megakarti ya. Ya saya juga begitu deh Pendi. Saya nggak mau kalah dong. Iya. Walaupun saya dibilang pedagang, tetapi kalau ada sesama pedagang yang korupsi, misalnya di Kalimantan ataupun di tempat lain, tidak pernah saya bela di luar sistem hukum yang berlaku. Wow, oke. Ya, semoga saja semua partai politik dapat berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Dan mari kita bersama-sama pemirsa dan juga seluruh audiens yang ada di news.com pada malam hari ini, kita mengubah mimpi memiliki partai politik yang lebih baik menjadi kenyataan.